Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 Jilid 4C, tema 6, Cita-citaku. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di subtema 1 ya. Subtema 1 itu aku dan cita-citaku ya. Pembelajaran 2 adik-adik sekalian ya. Jadi kemarin sudah kita bahas untuk pembelajaran 1. Nah, kali ini pembelajaran 2 itu dimulai dengan muatan SBDP tentang panjang pendek nada ya. Jadi pada saat menyanyi kita harus menyesuaikan panjang pendeknya nada. Nah, panjang pendeknya nada itu harus kita kuasai ya saat bernyanyi agar hasilnya atau lagu yang kita nyanyikan menjadi lebih baik. Nah, untuk itu di sini kita mengenal yang namanya ketukan. Apa itu ketukan? Nah, ini ya. Jadi ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Ya, bisa kita garis bawahi ya adik-adik sekalian ya. Ketukan. Ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Nah, bagaimana cara menghitung ketukan? Nah, untuk menghitung nilai ketukan sebuah nada digunakan satuan ketuk. Ya, satuannya ketuk. Nah, ini misalnya, ini ada nada sol, kemudian ada si, ada do, dan juga ada re ya. Ini melodi-melodi ini. Bagaimana cara menghitung ketukannya? Kita lihat. Nada sol memiliki 4 ketuk, kita lihat ya. 1 2 3 4. Ini 4 ketuk. Berarti bacanya adalah sol. Lah, ada 4 ketuk ya. Kemudian ini si, si-nya ada 3 ketuk. 1 2 3. Si, do, re. Nah, seperti ini ya adik-adik sekalian. Nah, nanti akan kita praktekkan dengan menyanyikan sebuah lagu burung kakak tua sesuai dengan ketukannya. Nah, untuk bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lengkung legatura. Lengkung legatura itu seperti ini ya. Nah, gambarnya berupa garis lengkung ke bawah. Jadi untuk yang nadanya panjang itu bisa kita gunakan lengkung legatura. Nah, ini menyanyikan lagu sesuai panjang pendek nada. Ini ada keterampilan kerja praktek adik-adik sekalian ya. Oke, coba kita nyanyikan di sini sesuai dengan ketukannya ya. Jadi ini ada lagu burung kakak tua. Bagaimana cara kita menyesuaikannya sesuai dengan ketukan yang ada. Nah, ini misalnya sol. Nah, itu ada suara lagu burung kakak tua, tapi kita sesuaikan ya. Jadi ini sol sol, kita pakai ketukannya ya. Sebentar adik-adik sekalian, ini pulpennya nanti malah tercoret ya. Ini aja pakai pulpen merah ya. Jadi nah, setiap ini berarti nilai 1. Sol sol mi do mi re. Nah, ini ada lengkung legatura, berarti panjang ya. Oke, di sini saya tidak menyanyikan untuk not angkanya, langsung aja kita nyanyi bersama-sama ya. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nah, kita ikuti sesuai ketukannya ya. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Trek dung, trek dung, trek dung la la la. Trek dung, trek dung, trek dung la la la. Trek dung, trek dung, trek dung la la la. Burung kakak tua. Nah, sampai di sini ya. Jadi menyanyikannya kita sesuaikan dengan ketukan yang ada. Itu adik-adik sekalian ya.
Oke, sekarang kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan bahasa Indonesia ya. Muatan bahasa Indonesia ini menjelaskan ciri-ciri puisi ya, seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran 1 kemarin ya, sudah ada sedikit tentang puisi ya, cita-cita lah. Dalam puisi itu terdapat beberapa jenis rima ya. Ada rima silang atau rima silang, kemudian ada rima peluk, kemudian ada rima pasangan, serta ada yang dinamakan rima terus. Nah, kita lihat ya, ini contohnya. Rima AB-AB yang pertama. Puisi yang berima AB-AB sering juga disebut puisi berima silang ya. Jadi puisi ini memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Kita lihat di sini ya. Nah, ini I, U, I, U. Berarti ini I. Nah, ini di baris pertama dan ketiga, 2 dan keempat. Nah, ini dinamakan rima AB-AB atau rima silang. Kemudian rima ABBA atau rima peluk ya. Berarti baris pertama itu sama dengan baris keempat ya, persamaan bunyinya. Kemudian baris kedua sama dengan baris ketiga, ini dinamakan rima peluk. Nah, kemudian yang ketiga ada rima AABB atau rima pasangan ya. Jadi kita lihat ini merdu dengan lagu. Nah, persamaan bunyinya berarti sama ya, baris pertama dan baris kedua. Kemudian baris yang ketiga ini ada handai tolan sama seniman, an sama an, ini berarti persamaan bunyinya tadi ya, BB, AA, BB. Kemudian yang keempat ada rima AAA atau disebut juga rima terus ya. Contohnya ini, besi, tinggi, negeri, sama sejati. Nah, ini persamaan bunyinya di akhirnya sama. Nah, ini dinamakan rima terus. Itu adik-adik sekalian ya. Nah, di sini ayo berlatih. Kita diminta memahami ciri-ciri puisi. Bacalah puisi berikut dengan seksama ya. Judulnya Menjadi Koki karya Frida. Di dalam sebuah restoran ternama, aku ingin bekerja nantinya. Dengan wajah dan spatula di tangan, membuat hidangan untuk para pelanggan. Peralatan dapur adalah temanku. Makanan lezat akan menjadi hasil karyaku. Memasak adalah kegiatan rutinku. Menjadi koki adalah mimpiku. Nah, ini ya, adik-adik sekalian, ada sebuah puisi yang dituliskan oleh Frida dengan judul Menjadi Koki. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan puisi di atas. Ya, apa judul puisi tersebut? Nah, judulnya adalah, kita lihat di sini, Menjadi Koki. Berapa jumlah bait pada puisi tersebut? Nah, ini kita lihat ya, ada jedanya. Ini berarti ada 2 bait ya, bait 1 dan bait 2, dan tiap bait ini terdiri dari 4 baris ya. Oke, berapa jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Nah, tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada 4 baris. Tuliskan pola rima apa saja yang digunakan pada puisi tersebut. Jelaskan menggunakan bahasamu sendiri perbedaan antar rima tersebut. Oke, adik-adik sekalian, di sini sudah saya tuliskan ya, untuk soal nomor 1 sampai dengan 4 ya, bisa dilihat ya. Jadi judul puisinya adalah Menjadi Koki. Jumlah bait pada puisi tersebut adalah 2 bait. Kemudian untuk nomor 3, jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut adalah 4 baris ya, seperti tadi sudah yang saya jelaskan. Kemudian nomor 4, pola rima apa saja yang digunakan pada puisi tersebut. Nah, untuk yang A ini pola rima bait pertama adalah AABB ya, karena ada 2 bait ya. Karena memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua, baris ketiga dengan baris keempat. Kemudian pola rima pada bait kedua adalah AAAA atau terus ya. Karena persamaan bunyi di semua barisnya mulai dari baris pertama, kedua, ketiga hingga baris terakhir atau baris keempat. Itu adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk ayo berlatih muatan pelajaran bahasa Indonesia nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kita lanjutkan muatan pelajaran terakhir, yaitu muatan pelajaran IPA ya. Masih di pendamping pembelajaran 2. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana mencirikan siklus hidup serangga ya. Jadi
tidak hanya kucing dan ayam yang dapat kita jumpai di sekitar ya. Tetapi ada hewan lain juga, misalnya serangga, ada kupu-kupu, belalang. Nah, ini bisa kita lihat adik-adik sekalian, ada siklus hidup kupu-kupu dan siklus hidup belalang. Kalau kita lihat, nah, terjadi perubahan bentuk tubuh ya pada serangga ini. Nah, perubahan bentuk tubuh pada serangga ini bisa kita sebut dengan metamorfosis ya. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh. Nah, itu namanya metamorfosis. Apa perbedaan dari kedua siklus hidup serangga tersebut? Kalau kita lihat di sini antara kupu-kupu dan belalang. Nah, perbedaannya di sini kalau kupu-kupu itu mengalami tahap pupa ya, tahap pupa atau kepompong, sedangkan belalang tidak mengalami tahap pupa. Nah, makanya di sini dibedakan, ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu apabila dia mengalami fase pupa atau kepompong ya. Jadi ada tahap kepompong, itu dia dikatakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan kalau tidak mengalami tahap kepompong itu dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Itu adik-adik sekalian ya, penjelasan tentang siklus hidup serangga. Lah di sini ada kinerja praktek, diminta untuk membuat kelompok ya yang terdiri 4 siswa, kemudian cari informasi tentang siklus hidup serangga-serangga berikut: lebah, kecoa, nyamuk, semut, lalat, dan juga capung. Nah, kita diminta untuk membuat bahkan siklus hidup dari tiap serangga pada kertas karton. Silakan adik-adik bisa dibuat ya, dicari dulu siklus lebah itu seperti apa, kecoa seperti apa, nyamuk seperti apa. Nah, kemudian lengkapi dengan gambar agar lebih menarik. Setelah itu diskusikan ya pengelompokannya, apakah itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Nah, perbedaannya di mana? Setelah itu dipresentasikan. Oke, adik-adik sekalian, di sini akan saya berikan satu contoh ya. Oke, untuk metamorfosis tidak sempurna terlebih dahulu ya adik-adik sekalian ya. Ini contohnya adalah capung. Nah, tadi di situ ada capung juga ya. Ini saya kasih contoh capung, nanti adik-adik bisa juga dilihat ya, cari referensi dari Google. Nah, ini dimulai dari capung dewasa atau imago, kemudian bertelur. Setelah itu telur berubah menjadi nimfa ya, nimfa nanti berubah menjadi capung dewasa. Lah, ini karena dia tidak mengalami tahap yang namanya kepompong atau pupa, maka capung ini termasuk dalam kelompok metamorfosis tidak sempurna ya, karena dia tidak mengalami tahap yang namanya pupa atau kepompong. Kemudian satu contoh lagi sekarang yang mengalami metamorfosis sempurna. Di sini ada nyamuk ya, adik-adik sekalian ya, ini ada nyamuk. Nah, nyamuk mulai dari nyamuk dewasa bertelur. Nah, telur berubah menjadi larva atau jentik. Setelah itu larva berubah menjadi pupa atau kepompong, kemudian kembali lagi menjadi nyamuk dewasa. Nah, ini karena mengalami tahap pupa atau kepompong, maka nyamuk itu termasuk ke dalam kelompok metamorfosis sempurna. Itu adik-adik sekalian ya penjelasannya. Mungkin untuk yang lainnya nanti bisa dicari dari beberapa referensi yang lain. Nah, oke, terima kasih adik-adik sekalian sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Untuk pembelajaran berikutnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih dan saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.